Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan tentang epileptikus yang kemarin belum bisa saya jawab. Hari ini saya akan jelaskan lebih kompleks sehingga teman-teman bisa lebih paham. Untuk pertanyaannya kemarin bagus sekali. Kenapa? Karena teman-teman tidak hanya serta-merta apa yang saya sampaikan langsung percaya, ada yang didiskusikan. Nah, itu bagus. Kenapa? Karena nanti bisa menambah daya ingat teman-teman ketika soal itu keluar. Nah, di sini tadi soal yang kita bahas kemarin ada nomor 30, di mana di sini pasien mengalami status epileptikus. Nah, dan dia juga selama ini mengonsumsi phenytoin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya nantinya ya. Terus pasien segera diberikan penanganan di IGD. Jadi sehari-hari dia minum ini kejang lagi. Nah, mengalami kejang dibawa ke IGD. Obat apa yang tepat harus diberikan? Nah, jawabannya ada di sini teman-teman. Maaf baru ketemu. Kemarin saya cari ini sebenarnya nggak nemu-nemu. Ternyata literaturnya baru nemu kemarin. Nah, di sini. Nah, pre-hospital ini ketika di rumah, kalau dia misalkan mengalami status epileptikus, penata laksanaan pertama diazepam rektal, itu lini pertama. Nah, kalau dia tidak diobati sebelumnya ya, belum pernah menerima obat apapun. Nah, itu penanganan pertama diazepam rektal, itu ketika dia di rumah. Untuk ketika nanti dibawa ke IGD, nah kasusnya hampir sama. Ini dibawa ke IGD, berarti pemberiannya apa? Diazepam lagi, tapi IV. Nah, nek diazepam lagi IV misalnya sudah diberikan masih kejang lagi, kita pakainya midazolam teman-teman. Midazolam tapi IM. Nah, Bang, kejang lagi. Nah, kalau kejang lagi kita lihat bisa menggunakan phenytoin, bisa menggunakan phenobarbital. Tergantung. Ketika kalian menggunakan phenytoin, kejang atau enggak? Wah, mari. Nah, kalau mari berarti rumatannya nanti menggunakan phenytoin. Nah, rumatan itu apa, Bang? Ya untuk mengendalikan terapi sehari-harinya. Nah, terus ketika kalian nanti menggunakan phenobarbital sembuh, ya sudah rumatannya nanti menggunakan phenobarbital, dosisnya di sini. Nah, tetapi ketika phenytoin gak mempan Bang, kejang. Nah, kita menggunakan phenobarbital. Nah, begitu juga sama dengan phenobarbital. Phenobarbital di sini nggak mempan menggunakan phenytoin. Nah, ketika sudah dua-duanya ini dikasihkan, ternyata nggak mempan, dikasih phenytoin nggak mempan, phenobarbital nggak mempan, itu namanya refraks status epileptikus. Jadi dia sudah parah, reflux. Nah, jadi dia harus dibawa ke ICU dengan pemberian apa? Yang lebih kuat lagi, phenobarbital, terus propofol, midazolam. Midazolamnya bukan lagi IM tetapi IV. Oh, tadi berarti perbedaan yang di depan sini apa, Bang? Kalau di sini pastinya nanti eh, apa namanya? Soalnya harus dijelaskan midazolam itu IM atau IV. Nah, ketika tidak ada midazolam itu IM atau IV, dia sebelumnya menggunakan diazepam, ya kita pilihnya midazolam. Tetapi nanti ketika dia sudah phenobarbital, phenytoin gagal, phenobarbital gagal, di situ harus ada keterangan midazolamnya harus IV. Kenapa? Atau bolus. Kalau IM itu pemberian ketika gagal dengan diazepam. Nah, enggak yang paling terkenal yaitu Provokol. Nah, kita menggunakan itu. Nah, di sini phenobarbitalnya juga sama, yaitu menggunakan bolus infus, jadi di drip. Nah, diberikan secara kontinu. Nah, jadi ini adalah gambaran tadi tentang status epileptikus. Nah, pasien kita kalau misalnya di sini dia tidak menggunakan phenytoin, mungkin adalah jawabannya kemungkinan besar adalah apa namanya? Diazepam IV. Kenapa? Karena dia di IGD. Nah, karena di sini pasien telah menggunakan phenytoin itu tidak mempan untuk pemberian. Nah, berarti kasusnya menurut saya itu kita mulainya dari sini. Berarti ini sudah tidak mempan, berarti kita harus diberikan apa? Kenapa? Kalau kita memberikan diazepam lagi, kemungkinannya tidak akan efek lagi. Kenapa? Karena dia sudah mulai rumatan di sini. Rumatannya sudah menggunakan phenytoin. Dia sudah mengalami fase ini sebelumnya. Nah, makanya dia pulang
disuruh pulang itu digunakan dosis muatannya itu adalah phenytoin. Kenapa? Ketika kemungkinan dia berhasil menggunakan phenytoin. Loh Bang, bedanya ini sama ini gimana Bang? Nah, kita lihat lagi. Nah, seharusnya di sini ada keterangannya ketika misalkan phenytoin ini sebagai kegagalan yang kedua atau ketiga. Ketika dari sebelumnya dia menggunakan fenobarbital, tetapi karena di sini nggak ada keterangannya, makanya ini boleh dibolak-balik. Makanya di sini ketika gagal phenytoin, maka pilihan jawabannya bisa menggunakan fenobarbital. Jadi yang tepat jawabannya adalah C. Nah, saya screenshot aja ya biar lebih enak nanti. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan satu lagi yaitu tentang kemarin apa namanya naloxon. Naloxon itu antidotum dari opioid morfin. Nah, itu dia mekanismenya apa? Agonis atau antagonis. Nah, untuk naloxon itu mekanismenya adalah antagonis opioid. Kenapa? Kalau agonis itu kan sama. Nah, anta itu kan berkebalikan. Oh, dia antidotum morfin, berarti kan otomatis anta. Nah, jadi dia antagonis. Nah, antagonis apa? Karena dia selektif hanya tertentu. Nah, ini karena dia selektif hanya tertentu berarti gak total antagonisnya, tapi antagonis parsial hanya tertentu. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke ya. Nah, oke. Jadi saya klarifikasinya hanya seputar itu. Semoga bermanfaat. Nanti semoga lain kali ketika diskusi banyak pertanyaannya seperti itu tidak masalah. Walaupun mungkin saya tidak bisa menjawab langsung secara detail, nanti tetap akan saya klarifikasi seperti ini agar teman-teman bisa, dan ketika saya salah tetap diingatkan. Nah, kenapa? Karena ketika saya salah ada yang mengingatkan, teman-teman nanti tidak akan terjebak. Tetapi ketika tidak ada yang mengingatkan, ya mungkin nanti bisa terjebak. Jadi kita kelas khusus itu adalah kelas diskusi. Monggo ketika punya jawaban apapun yang berbeda, kita bisa diskusikan bersama untuk kepentingan bersama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.